Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Buat setiap kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih, rahmat setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Biar pagi hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru. Kami tahu pengharapan itu ada di dalam Engkau Tuhan. Kedamaian yang sejati ada di dalam Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan setiap kami. Karenanya saat ini kami gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu cemas. Saat kami percaya sepenuh hati kami kepada Tuhan dan kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih. Mari pagi hari ini datang dengan kesungguhan hati, dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati mari datang padanya. Yesus, kami rindu Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu Tuhan, itu yang ku rindukan saat ini. Yesus, Engkau yang pegang tangan kami, Kau yang dekat kami dengan kasih-Mu. Yesus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa.
kasih-Mu ya Tuhan, lebih dalam kami. itu yang menjadi kerinduan kami. Bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, menikmati kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Pagi ini kami mau pandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau berseru, karena kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Engkau yang pegang tangan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, mari lebih lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, Kau yang pegang tangan setiap kami Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Pagi hari ini percaya pada Tuhan, Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Mari pandang wajah-Nya pagi hari ini dan berseru. Jika engkau pagi ini butuh pertolongan Tuhan, berdoa pagi hari ini.
percaya Tuhan sanggup menolong apapun keadaan kita bagi ini. Bahkan di dalam badai sekalipun Dia sanggup meneduhkan badai itu. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang tangan setiap kami, Kau harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus akan membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu sehingga kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita semua mau melandasi dari firman Tuhan agar hidup kita boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-19, saudara. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, firman ini berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Firman ini berkata, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu pasti akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Ya, karena kita tahu bersama tidak ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Demikian juga Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Makanya ayat ini bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Yang namanya hajaran itu pasti tidak enak. Teguran itu pasti tidak enak. Kita saja kalau ditegur orang, saudara, kadang kita tidak terima, kita marah. Orang tua menegur anak, wah orang tua gak terima. Ya, atau anak ditegur orang tua, banyak yang tidak terima. Demikian juga kita menegur sahabat kita, ya teguran itu pasti tidak enak dan tidak semua orang siap untuk ditegur. Tetapi firman ini berkata, barang siapa yang dikasihi Tuhan, dia akan ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Ya, kalau teguran manusia saja tidak enak bagi daging, ya padahal kadang-kadang teguran itu membawa kepada kebaikan.
Ya, apalagi kalau yang negur itu Tuhan, yang menghajar itu Tuhan. Seringkali banyak masalah terjadi dalam hidup kita itu karena merupakan bagian dari teguran dan hajaran Tuhan. Tujuannya apa saudara? Ya, tujuannya satu, supaya kita ini bertobat. Tuhan menegur dan menghajar orang-orang itu memang sakit, tetapi tujuannya satu, supaya kita yang tadinya mulai melenceng ke kanan atau ke kiri itu dibawa lurus kembali kepada jalurnya Tuhan. Yang namanya teguran, yang nama hajaran itu tidak enak, tetapi itu akan membawa kita kepada jalan kebenaran saudara. Karena itu firman ini berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Dan apa respon kita? Sebaiknya firman Tuhan berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ketika kita mendapat teguran dan hajaran Tuhan, sebaiknya apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengan kata lain, gak usah banyak protes, gak usah banyak tanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, padahal aku sudah begini, aku sudah begitu. Stop. Apa yang harus kita lakukan? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ketika kita ditegur atau dihajar oleh Tuhan, bilang, Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku, seluruh hatiku, seluruh yang ada di dalam segenap hidupku, aku serahkan pada Tuhan. Tegur aku kalau aku salah, hajar aku kalau aku salah. Itu yang akan mendatangkan kebaikan saudara. Daripada kita berontak, kita marah, lari dari Tuhan, gak selesai-selesai proses Tuhan. Karena Tuhan itu menegur, menghajar orang yang dikasihinya, dianggapnya anak. Makanya dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jangan melihat semua masalah yang datang itu sebagai hukuman Tuhan. Ini Tuhan kok jahat ya. Tapi mari kita melihat itu sebagai teguran Tuhan, nasihat Tuhan, dan hajaran Tuhan. Tujuannya satu apa? Supaya kita bertobat. Apa langkah yang harus kita ambil? Apa respon yang harus kita ambil ketika kita ditegur dan dihajar oleh Tuhan? Ayat ini berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan, aku rela untuk dibentuk Tuhan. Tuhan, aku rela untuk diproses Tuhan. Walaupun berat, tapi aku mau menjalaninya ini sebagai sebuah teguran Tuhan agar hidupku semakin baik ke depannya. Saudara mungkin yang hari-hari ini terbentur dalam masalah keuangan, tidak punya uang, gak bisa bayar utang. Ya, itu adalah salah satu teguran Tuhan agar kita lebih bijaksana. Ya, karena itu relakan hati kita bertobat, duduk di kaki Tuhan, tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Oh, Tuhan mau aku bertobat dalam hal keuangan, supaya aku belajar mengendalikan diri, tidak hidup dipimpin oleh keinginan, supaya aku benar-benar mengatur keuanganku untuk kebutuhan dan bukan untuk keinginan. Itu namanya kita relakan hati dan bertobat. Ya, kalau kita difitnah, disakiti, saudara, ya berkatalah, Tuhan bentuk aku. Mungkin aku salah satu orang yang belum bisa mengampuni secara utuh. Lewat semua peristiwa orang menyakitiku, orang menghancurkanku, memfitnah aku, berarti Tuhan mengajar aku untuk sungguh-sungguh mengasihi tanpa pamrih. Relakan saja hidup kita dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Kenapa saudara? 20 berkata, lihat Yesus bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Apabila ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan itu menegur kita, dia berdiri depan pintu hati kita, mengetok supaya orang membuka pintu hatinya dan mempersilakan Tuhan masuk. Karena tidak semua orang Kristen itu sudah mempersilakan Yesus masuk dalam hidupnya. Masih banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tapi belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan membuka pintu hatinya bagi Tuhan. Kalau saudara termasuk orang yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hati dan hidupmu, lakukan sekarang. Tuhan, aku buka hatiku dan hidupku untuk Engkau masuk. Masuklah dalam hidupku, jadilah penguasa atas hidupku.
Ketika Yesus sungguh-sungguh masuk dalam hidup kita, baru kita bisa mengerti kehendaknya. Makanya Tuhan bilang, aku mengetuk, lihat, aku mengetuk di depan pintu hatimu. Ya, apabila ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Tuhan menunggu ya dari kita yang berespon untuk membiarkan Yesus masuk. Apakah Tuhan tidak bisa memaksa masuk? Bisa saja, apa yang Tuhan gak bisa lakukan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Dia mencari orang-orang yang dengan rela membuka hatinya bagi Tuhan dan berkata, Tuhan masuklah, aku undang engkau masuk dalam hidupku Tuhan. Dan jadilah penguasa tunggal atas hidupku. Kita perlu berkata begitu, saudara. Yesus bilang, aku sudah mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya makan bersama-sama dengan dia itu apa, saudara? Waktu kita buka pintu hati kita, hidup kita untuk Tuhan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kita. Kita makan sehidangan dengan Tuhan. Dan bukan cuma itu, Yesus katakan, ya, dan barang siapa menang, ia akan aku dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wow, tujuan dari proses, tujuan dari teguran, hajaran, persoalan dalam hidup kita itu supaya apa? Tuhan melihat siapa yang akan menang dalam pertandingan iman. Kita semua tahu kita berada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Dan nanti ya akan ada pemenang-pemenang. Ya, hari ini kita belum tahu apakah kita akan menang dalam pertandingan iman. Jangan sampai di akhir hidup kita justru menyangkal Tuhan. Jangan sampai kita kalah di detik-detik terakhir hidup kita. Teruslah bertahan sebagai pemenang dan bilang, Tuhan, apapun masalah, apapun persoalan, apapun tantangan yang harus aku hadapi, aku mau tetap berkata, aku percaya Tuhan, aku mau menang menghadapi setiap segala situasi di hidupku. Karena itu saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang menang, agar kita boleh sama-sama duduk bersama dengan Kristus di atas tahtanya kelak ketika Tuhan datang kali yang kedua. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang merelakan hati dan bertobat dan juga membukakan pintu hidup kita bagi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak mau memaksa masuk dalam hidup manusia, tapi Tuhan melihat kehendak bebas kita. Apakah kita mau mengundang Yesus masuk di hidup kita dan hati kita, mengambil alih seluruh hidup kita, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari ini. Mari saudara, dekatkan diri dengan Tuhan, bangun imanmu, supaya kita melihat kemenangan di depan kita sampai Yesus datang kali yang kedua. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang akan kami lalui dalam hidup ini. Mungkin kami sedang menjalani teguran Tuhan, hajaran Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan, merelakan hati kami dan bertobat, maka Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus bertahan sampai pada akhirnya kami menang, mencapai kemenangan iman kami. Biarlah Engkau terus kuatkan kami di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, katakan bersama saudara, pujian ini di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan kami Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Oh,
ku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami tahu Engkau Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk bertahan, sampai pada akhirnya kami menang melewati segala proses yang Tuhan izinkan. Tegur kami Tuhan, hajar kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan menegur orang yang Dia kasihi. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Barang siapa menang akan didudukan bersama-sama dengan Kristus di atas tahtanya. Kami membuka pintu hati kami bagi Tuhan malam ini, pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati dan hidup kami karena Engkau sedang berdiri di depan hati kami, mengetok. Kami mendengarkan suara-Mu. Kami mau berkata, masuk dalam hati dan hidup kami Tuhan. Bekerja, ambil alih seluruh hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Berkati setiap mereka yang sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat teguran-teguran Tuhan. Pagi ini kami mau memulai aktivitas kami. Berkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan sertai dan lindungi. Biarlah Bapa anugerah-Mu penuh atas hidup kami, sehingga kami dikuatkan menghadapi setiap persoalan dan tantangan. Berkati yang berulang tahun hari ini, 1 tahun Tuhan tambahkan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya Tuhan menyertai. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan hari ini, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Biarlah Tuhan kami berjalan hari ini dengan kekuatan Tuhan. Kami melihat anugerah Tuhan tercurah atas hidup kami. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati, disertai Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya